Nah kemudian datang Islam, ternyata Islam pun memuliakan bulan Rajab. Bulan ke-7 dari bulan Hijriyah itu namanya bulan Rajab. Di dalam Islam bulan Rajab itu termasuk bulan-bulan haram. Maksudnya bulan-bulan haram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah ayat 36 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya jumlah atau bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12, Pak. Ada 12 bulan yang tadi sudah kami sebutkan ya, dari bulan Muharram sampai Zulhijjah. Sekarang kita di bulan apa? Rajab. Bulan Rajab, bulan yang ke-7. Jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Ada 12 di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan itu sudah ada yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, bilangan bulan ini sudah ada. 12 ini sudah ada. Jadi semenjak Allah menciptakan kun, jadilah bumi, jadilah langit, itu sudah ada 12 bulan ini. Nah dari 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan itu adalah pertama Zulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Muharram, dan keempat apa? Rajab. Niku bulan-bulan haram. Maksudnya bulan-bulan yang dimuliakan itu ada apa? Ada 4. Napa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Niku bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ulama ahli tafsir namanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi niku wafat tahun 261 Hijriah. Ini termasuk ulama salaf karena wafatnya abad ketiga, insyaallah ya. Beliau ini punya kitab tafsir namanya Mafatihul Ghaib. Tafsir yang luar biasa, 16 jilid. 16 jilid. Tafsir yang sangat penuh dengan manfaat, faedah, tapi juga tafsir yang paling sulit dipahami. Jadi kalau panjenengan khatam, sudah khatam paham tafsir niku, tafsir-tafsir yang lainnya gampang. Lah, makna 4 bulan tadi, 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan bulan hurum, arba'atun hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Itu maknanya bagaimana? Maknanya kata beliau, annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Maksudnya 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah karena sesungguhnya perbuatan maksiat yang dilakukan di bulan itu asyaddu iqaban, itu dosanya juga berlipat. Kalau maksiat berlipat dosanya dan nanti siksanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ata fiha aktsaru tsawaban. Tapi ketaatan yang dilakukan di 4 bulan ini juga merupakan satu ibadah, satu kebaikan yang berlipat pahalanya. Jadi kalau panjenengan kalau melakukan ketaatan, amal soleh, kebajikan di bulan-bulan ini, Bapak Ibu sekalian, niku pahalanya dilipatkan sekian kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melebihi kalau panjenengan melakukan amal soleh di luar 4 bulan ini. Maka para ulama menganjurkan kita semuanya untuk apa? Untuk memperbanyak amal soleh di bulan-bulan ini, di bulan Rajab ini. Apa saja? Monggo, saya mengajak kepada diri kami pribadi, dan juga kemudian berjamaah semuanya, mari kita berusaha untuk memaksimalkan amal ketaatan, amal soleh di bulan ini, di bulan Rajab. Mumpung ini baru tanggal berapa? Tanggal 6. Kamis tanggal 1, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, 7, maaf ya, tanggal 7.
Oleh karena itu para ulama kita niku menganjurkan untuk kita memaksimalkan ketaatan, kebaikan, ibadah, kebajikan di bulan-bulan ini, termasuk bulan Rajab yang kita sedang berada di dalamnya. Kebajikan, amal ketaatan apa saja? Misalkan kita perbanyak sholat tahajud kita, nilainya tahajud panjenengan kita semuanya di bulan ini berlipat-lipat melebihi kalau kita lakukan di luar bulan Rajab. Sholat tahajudnya mari diistiqomahkan mumpung kita masih di bulan Rajab. Kemudian baca Qur'annya, zikirnya, sholat duhanya. Kemarin pun kula sampaikan sholat duha. Resep kaya niku sholat apa? Sholat duha. Gampang, yang penting istiqomah niku. Insyaallah rezeki lancar. Insyaallah napa? Bisnis bisa lancar, untung banyak melalui sholat duha. Jaminannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari kami. Hadisnya sudah saya sebutkan ke panjenengan semuanya. Sing penting napa? Istiqomah. Ampun sehari duha, seminggu prei. Ya niku nggih mboten lancar-lancar rezekine. Duha. Sedekah, monggo sedekah di bulan ini. Monggo sedekahnya dikuati. Seberapapun yang bisa kita keluarkan, apapun, tidak berupa harus uang, tidak harus berupa materi, tapi bisa mungkin berupa apa? Makanan, pakaian, atau apapun yang kita miliki sesuai kemampuan kula panjenengan sami, itu kita keluarkan, kita maksimalkan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian pahalanya luar biasa di bulan ini. Artinya ya tadi, kalau kita infak 2.000 di bulan ini, mungkin nilainya bisa 2 juta di bulan lain, Pak. Seolah-olah kita infak 2 juta di bulan lain, di luar bulan Rajab. Tapi kalau kita infak 2.000 di bulan Rajab, nilainya sebesar itu. Ini sangat luar biasa yang nanti akan membantu kita untuk memperbanyak pahala yang akan kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau khusus bulan Rajab seperti ini, monggo kalau bisa tiap hari, kalau bisa seberapa pun terserah. Mau 1.000 nggih monggo, 2.000 monggo. Oh pas nggak ada uang nggih makanan ke tetangga fakir miskin. Oh nggak bisa nggih pakaian, apapun bisa kita lakukan. Kalau nggak bisa nggih 2 hari sekali, 3 hari sekali. Minimal itu setiap seminggu sekali panjenengan paskan di hari Jumat. Sudah Jumat niku mulia. Hari Jumat itu merupakan hari yang paling mulia dalam seminggu niku hari Jumat. Dan Jumatnya terletak di bulan Rajab. Berarti 2 kemuliaan terkumpul di hari Jumat bulan Rajab. Ketika kita sedekah di hari itu nilainya sangat besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo terserah. Mau infak ke masjid juga boleh. Ada kotak infak beredar itu jangan sampai dinggurke. Monggo diisi, Pak. Nanti perlu nemui pengurus takmir. Ini masjidnya butuh napa? Ini saya yang nyukupi umpamane nih. Mumpung bulan Rajab. Apalagi niki sudah kita mendekati bulan apa? Ramadan. Kurang berapa tadi? 52 atau 3 hari lagi. Masya Allah. Nah, termasuk amal ibadah yang dianjurkan dan ditekankan untuk dihidupkan di bulan Rajab adalah puasa Rajab. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, khusus untuk puasa di sini perlu kami sampaikan. Puasa Rajab itu memang ada beberapa hadis yang secara spesifik, secara khusus menyebut bulan Rajab, puasa bulan Rajab dan keutamaannya. Tapi hadisnya niku lemah sekali. Dan bahkan sebagiannya palsu, maudhu. Misalkan ya, siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, maka seolah-olah itu dia puasa 1000 tahun. Siapa yang 2 hari puasa di bulan Rajab berarti dia puasa 2000 tahun. Ada hadisnya seperti itu, tapi hadisnya niki palsu, maudhu.
Nah ini tidak kita pakai Pak, tidak kita pakai. Yang mau itu nggak bisa pakai, karena itu palsu, nggak boleh dipakai dalam hal ini. Termasuk hadis yang lemah sekali tidak kita pakai karena terlalu lemah. Apa kemudian puasa Rajab itu kemudian tidak disyariatkan? Tidak, tetap disyariatkan. Karena kita ada dalil lain yang menunjukkan akan disyariatkannya puasa apa? Puasa Rajab. Nah, puasa Rajab itu satu amal ibadah yang dianjurkan 4 madhab sekaligus. Pertama madhab Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali secara umum. 4 madhab Pak, tidak hanya satu madhab, 4 madhab. Kesepakatan 4 madhab bahwa puasa Rajab niku disyariatkan. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Cuma Hambali niki nanti perlu perincian sedikit. Hambali niku menganjurkan puasa Rajab, tapi jangan tiap hari begitu. Khusus Hambali, jangan tiap hari. Ya hari ini puasa, besok jangan puasa, buka. Besok puasa lagi, misalkan 2 hari buka, terus puasa lagi. Niku Hambali, Imam Ahmad ibnu Hambal. Tapi yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i itu menganjurkan kalau bisa tiap hari monggo untuk puasa di bulan Rajab. Kalau kuat mampu itu dipersilahkan walaupun apa tiap hari. 4 madhab berarti itu sepakat menganjurkan puasa bulan Rajab, karena bulan Rajab niki termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Salah satu dari yang 4 tadi, Muharram atau Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Lah dalilnya puasa Rajab niku kita pakai dalil yang sahih saja. Yang maudhu enggak kita pakai. Yang hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali juga tidak kita pakai. Kita pakai hadis lain, Pak. Sebuah hadis dalam Sunan Abu Dawud. Ini dalam Sunan Abu Dawud nomor 2428. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sum minal hurumi watruk." Sum minal hurumi watruk. Puasalah kamu dari bulan-bulan haram. Bulan haram apa? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Berarti hadis ini sebagai dalil perintah Nabi untuk puasa juga di bulan Rajab. Jadi kita juga jangan gegabah ya mengatakan wah puasa bulan Rajab itu enggak ada dalilnya. Umpamane enggak. Wah puasa bulan Rajab itu enggak ada contohnya. Nah itu terlalu tergesa-gesa. Ada dalilnya. Hanya mungkin kita belum tahu, ini saya kasih tahu. Hadisnya dalam Sunan Abu Dawud nomor 2428. Ini perintah puasa bulan haram secara tidak langsung berarti perintah puasa di bulan Rajab. Dan senada dengan hadis dalam Sunan Abu Dawud itu juga ada riwayat lain dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, kemudian dalam Sunan Ibnu Majah. Nabi SAW sabda wasum ashhural hurum. Wasum ashhural hurum. Ini kisahnya ya tadi. Jadi di kisah hadis ini itu ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi. Sahabat datang kepada Nabi. Nabi itu pangling dengan sahabat niki, Pak. Dulu sudah pernah ketemu sama Nabi, tapi kemudian Nabi itu pangling. Panglingnya kenapa? Tahu nggih pangling? Apa bahasa Indonesia pangling? Pangling itu apa ya? Lupa ingat lah, agak lupa agak ingat. Pangling. Nabi Muhammad SAW itu pangling kali sahabat karena sebelumnya pernah ketemu tapi pas datang niki pangling. Kenapa? Karena sahabat itu lebih kurus dari sebelumnya. Dulu agak gemuk, ini ketemu terakhir dengan Nabi itu kurus banget. Terus ditanya Nabi, loh sampean kok sekarang kurus banget, kenapa? Terus sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, saya kurus seperti ini karena saya itu banyak puasa. Saya itu tiap hari puasa gitu. Tiap hari puasa, lebih hebat. Tiap hari, Pak. Puasa Daud niku pun berat.
Qasadawat itu sehari puasa, sehari apa? Berbuka. Niku pun berat. Ini sahabat niku sampai tiap hari puasa. Maka sampai kurus. Terus Nabi mengatakan, loh, yang menyuruh kamu menyiksa dirimu puasa tiap hari itu siapa? Terus terjadi dialog panjang begitu. Kemudian Nabi SAW di akhir hadis mengatakan sabdanya ini, wasum ashhural hurum. Berpuasalah kamu di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ya tadi ada apa? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi ini sudah ada dua dalil menunjukkan Nabi SAW memerintahkan puasa di bulan-bulan haram, termasuk bulan haram berarti bulan apa? Bulan Rajab. Sehingga tidak tepat kalau ada yang mengatakan, "Wah, tidak ada dalilnya." Ini ada dalilnya, dua malah saya sebutkan dua dalil. Dan kalau mau jujur juga tadi ayat dalam surah At-Taubah tadi ya yang sudah kita baca tadi. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan haram. Artinya berarti Allah pun secara tidak langsung memerintahkan kita untuk memperbanyak ibadah di bulan-bulan haram, termasuk bulan Rajab. Salah satu jenis ibadah niku nggih puasa. Jadi mari saya di sini kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah semuanya, Bapak Ibu sekalian, mas-masnya, mbak-mbaknya, rekan-rekan semua, mari kita memperbanyak puasa di bulan ini, Pak. Terserah. Hari ini puasa, besok enggak puasa, monggo. Kita perbanyak puasa. Di sini saya bawakan biar kita tidak disangka dari pendapat kita sendiri. Di sini saya nukilkan pendapat Imam Nawawi rahimahullahu taala. Di sini dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 6 halaman 386. Beliau rahimahullahu taala menyatakan qala ashabuna, berkata para sahabat-sahabat kami, maksudnya siapa? Ashabuna, para ulama Syafi'iyah. Wa minas shaumi al-mustahabbi syaumu ashhuril harami, termasuk puasa yang dianjurkan untuk dilakukan adalah puasa di bulan-bulan haram. Dan bulan-bulan haram itu wahya Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram wa Rajab. Lah 4 bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu pernyataan Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullahu taala yang menunjukkan bahwa puasa bulan Rajab ini adalah puasa yang dianjurkan untuk dilakukan. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada kami pribadi dan kepada jamaah semuanya, mari kita berusaha untuk menghidupkan bulan Rajab ini dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan kebaikan, kebajikan, terutama amalan-amalan yang sudah kami sebutkan tadi, salat tahajud, salat duha, zikir, baca Quran, sedekah, dan terutama puasa. Terutama apa Bu? Puasa Rajab. Terus niatnya bagaimana Ustaz kalau puasa Rajab? Ya niat puasa Rajab. Nawaitu sauma fi syahri Rajabin sunnatan lillahi ta'ala. Atau kurang lebihnya begitu.